Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan masih di surat Al-Ma'un. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Mari kita ceritakan surat Al-Ma'un ini. Sebagian mengatakan ini Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah. Pendapat ketiga mengatakan bahwa separuhnya itu turun di Mekah atau sebelum Rasul hijrah. Dan dari Fawailul lil musallin sampai akhir ayat itu turunnya di fase Madinah atau Madaniyah. Ayat ini berbicara tentang para pendusta agama. Yang dua pertama, kemarin sudah kita bahas ya. Dua ya udah. Ayat kedua ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Bagaimana menurutmu tentang orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang yad'ul yatim. Kita sampaikan kemarin yad'u mananya bisa dua, bisa menggertak, menghardik, membentak, atau mananya bisa yada', artinya menelantarkan. Jadi ada orang dia nggak ditelantarkan anak yatim, diurus, cuman dibentak-bentak, dimaki-maki, diperlakukan dengan kasar. Itu masuk kategori yad'ul yatim. Atau dia tidak berbuat kasar, cuman nggak dipeduliin gitu, ditelantarkan, dibiarkan anak itu kelaparan, nggak memiliki pakaian, nggak memiliki pendidikan dan seterusnya. Itu juga masuk kategori yad'ul yatim. Nah, hari ini tanggal 10 Muharram, sebagian menganggap atau menjadikan 10 Muharram itu bagian dari lebarannya anak yatim. Ya. Ini kita temukan pembahasannya di Tanbihul Ghafilin. Hadisnya kalau kita cek memang hadisnya bermasalah. Itu dijelaskan dalam riwayat itu ada Habib ibnu Habib, dia termasuk kadzab ya, pendusta. Atau muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Hadisnya kalau kita baca teksnya memang kelihatan sekali. Jadi kalau kita mau tahu hadis ini sahih apa enggak, itu biasanya kalau hadis itu bicara tentang balasan pahala yang
berlipat-lipat, nah itu diantara ciri-ciri dhaif atau bahkan maudhu. Di situ dijelaskan barang siapa yang puasa Asyura sama dengan ibadah situna sanatan, 60 tahun. Setara dengan amal 10.000 malaikat. Wah itu, dan timbangannya lebih berat daripada amal seluruh penghuni langit 7 lapis itu. Ini udah kelihatan nih, ini kayaknya lebay nih. Dan setara dengan alfu hajin, 1000 kali haji. Ini kayaknya kalau misalnya satu puasa dia di Asyura setara dengan ibadah haji masih oke lah ya. Tapi kalau setara dengan 1000 kali haji, wah ini kayaknya udah bermasalah. Nah, lanjutan hadis ini, waman masaha biyadihi ra'sal yatim, dan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim di bulan Muharram ini atau di tanggal 10 Muharram, maka rufi'a biha fil jannah, maka dia ditinggikan derajatnya di surga itu sebanyak jumlah rambut anak yatim itu. Kalau rambutnya ada 100.000 berarti lantai ke 100.000 gitu. Nah ini juga dhaif karena kan Rasul katakan lantai surga itu ada 100 lantai. Jarak lantai pertama dengan lantai kedua antara langit dan bumi sekarang. Itu satu lantai dan itu cuma 100. Jadi kalau jumlah rambut anak itu kan pasti banyak sekali. Nah, hadisnya ini memang dhaif ya. Dhaif. Tapi kalau ada orang menyantuni anak yatim di 10 Muharram ya nggak apa-apa juga. Ya, karena menyantuni anak yatim itu kan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Jadi kapan saja di mana saja nggak ada masalah. Tidak bertentangan dengan hadis sahih, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Hanya kalau dia menyandarkan ini lebaran anak yatim ini sahih ini Rasul yang bilang. Nah, itu yang bermasalah. Tapi kalau dia mengadakan santunan, memberikan kepada anak yatim di 10 Muharram, nggak ada masalah, boleh-boleh saja, sah. Gitu. Dan pahalanya memang besar. Di hadis-hadis yang lain Rasul katakan ya mengusap kepala anak yatim itu pahalanya bisa sebanyak jumlah rambut yang ada di kepalanya. Tapi ini kita sampaikan ini adalah bahasa kiasan, bukan arti hakiki tapi majazi, menunjukkan betapa banyaknya pahala menyantuni anak yatim. Jadi bukan kemudian nanti yang dicari yang gondrong-gondrong doang. Coba yang botak kagak disantunin. Kenapa disantunin? Nggak dapat pahala, rambutnya kagak ada. Botak sih. Nah, itu. Terus mengusap ini juga kiasan. Maksudnya adalah menyantuni. Bukan anak yatim diusapin doang kepalanya, kagak dikasih apa-apa. Nah ini nggak benar. Maksudnya adalah menyantuni. Gitu. Meskipun kepalanya nggak diusap, tapi dikasih uang jajannya, dibeliin sepatu baru, diberikan buku dan seragam, itu sudah masuk kategori yamsahu ra'sal yatim, mengusap kepala anak yatim. Daripada semua anak yatim dipanggilin semua diusapin. Terus ya udah pulang. Lah, kita nggak dapat apa-apa ini. Karena udah diusap. Nah, itu nggak benar. Pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah, ana wa kafirul yatim fil jannati hakaza. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim besok hari kiamat di surganya Allah begini. Saya sampaikan berarti menunjukkan dekat, tidak ada jarak antara Rasul dengan orang yang menyantuni anak yatim. Saking dekatnya itu, insyaallah. Hanya kalau ada orang-orang yang fotonya, nah, berarti dia menandakan dirinya saya adalah orang yang menyantuni anak yatim. Bukan, jadikan aku yang kedua ya, bukan. Lalu ayat ketiga, di antara ciri pendusta agama yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'ami al-miskin. Apa arti yahuddu? Dari kata hadda yahuddu. Kata Al-Mawardi maknanya dua. Kalau dia mampu, dia tidak mau memberi, tidak mau berbagi. Ketika dia tidak mampu, dia tidak mau mencarikan solusi untuk orang yang kebutuhan itu, orang-orang fakir miskin itu. Jadi kita ini kalau kita punya uang berkelebihan, kita mampu, kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu dengan uang kita, tapi kita lihat nih orang membutuhkan, kita cari, kita fasilitasi. Ya, ini ada yang membutuhkan, tolong bantu dia gitu. Ini enggak, dicuek, bodo amat lah, urus masing-masing lah. Ya, hidup emang susah, brother.
Jangankan yang halal, yang haram aja susah katanya kan. Nah, itu menunjukkan la yahuddu ala ta'ami al-miskin. Disebut 2 kali ya dalam Al-Qur'an, wala yahuddu ala ta'amil miskin, satu di sini, yang satu lagi surat Al-Haqqah ya. Al-Haqqah ya. Apa ayat itu? Khuduhu faghulluh tsummal jahima salluh. Terus tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dzira'an faslukuh. Terus innahu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, sama itu persis ayatnya. Ayat keberapa tuh? Sebelum akhir itu, masih di atas kan? Ya, mau akhir itu. Wa khuduhu faghulluh. Itu juga sama tuh. Penghuni neraka, nauzubillah min dzalik. Khuduhu faghulluh. Tarik, cemplungin ke dalam neraka. Tsummal jahima salluh. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an faslukuh. Terus dibendek kalau kata orang Betawi itu ya, dirantai tangannya dengan rantai yang jaraknya sab'una dzira'an, 70 hasta. Dan itu besar, berat, terbuat dari api neraka. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Innahu kana la yu'minu billahil. Pertama, karena dia tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau ada orang kekurangan kelaparan, sabodeting lah. Ya, terserah lah, urus masing-masing lah. Nggak mau peduli, nggak mau tahu. Nah, itu termasuk wala yahuddu ala ta'amil miskin. Auzubillah min dzalik. Ini diantara bentuk pendusta agama. Jadi kalau ada orang mungkin rajin tahajudnya, rajin ke masjidnya, mungkin ke tanah suci bolak-balik, tapi tetangga kelaparan, ada orang kesusahan, dia nggak mau peduli. Maka itu termasuk yukadzibu biddin, nauzubillah min dzalik, pendusta agama. Sama seperti orang kafir dulu ya, di surat Yasin ayat 47 itu. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Ya kan ini hambanya Allah, kan Allah yang bikin. Kenapa saya harus kasih dia? Kalau dia memang hamba Allah, Allah dong tanggung jawab. Allah dong yang kasih dia gitu. Insyaallah. Boleh kita buka surat Yasin ayat 47. In antum illa fi dhalalim mubin. Jelas. Boleh dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kufur itu berkata kepada orang-orang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Apabila dikatakan kepada mereka, ya berbagilah. Kalian dapat rezeki itu kan Allah yang kasih. Jadi Allah tuh sebenarnya nitip buat orang miskin itu lewat kita gitu. Ngasihnya berapa sih buat orang miskin? 2,5%. Jadi Allah nitipnya 2,5%. Upahnya berarti berapa tuh? 97,5% itu upah buat kita. Jadi sebenarnya Allah ngasih itu, mau ngasih orang miskin itu lewat kita. Berapa ngasihnya? 2,5%. Zakat itu. Nah upahnya dikasih ke kita 97,5%. Banyak banget upahnya tuh. Maka kalau orang nggak mau ngasih kepada fakir miskin, tidak mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakat, Allah ambil itu harta itu. Karena kan nitip. Kita nih nitip ke orang. Nah, habis itu udah kita kulin. Nih tolongnya sampaikan ke itu
nih buat kamu nih ceban 10.000 gitu. Ternyata nggak disampaikan sama dia. Besok-besok kita nitip lagi nggak tuh? Nggak mau kita nitip lagi. Jadi Allah itu sebenarnya ngasih fakir miskin lewat tangan kita. Makanya di dalam Al-Quran selalu disebutnya untuk rizki itu selalu menggunakan domir nahnu. Nahnu narzukukum, rozaknakum. Kami memberikan rizki kepada kalian. Selalu menggunakan kata kami. Padahal Allah itu maha esa, tunggal. Harusnya kan rozaktukum atau arzukukum. Aku yang ngasih rizki kepada kalian. Tapi Allah pakainya rozakna. Memang dalam Al-Quran itu sering kita temukan domir nahnu, kata ganti kami. Itu diantara maknanya li ta'zim. Untuk menunjukkan Allah itu maha agung. Jadi bilangnya kami. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan kata ganti kami? Untuk menunjukkan ada namanya lil musyarakah di situ. Apa arti al-musyarakah? Al-musyarakah artinya ada keterlibatan pihak lain dalam proses itu. Ada ini, spidol. Maaf. Jadi ke dalam Al-Quran itu sering kita temukan kata nahnu ya, kami. Misalnya pada rizki ini. Nar zukukum misalnya. Narzukukum. Narzukukum. Atau rozaknakum. Rozaknakum. Ini nahnu artinya kami. Padahal Allah maha tunggal ya. Kenapa nggak Allah pakai arzukukum atau rozaktukum aku. Tapi ini Allah menggunakan kata ganti kami, nahnu. Ini maknanya memang ada banyak, diantaranya adalah litta'zim. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Litta'zim. Untuk pengagungan. Yang kedua, diantara maknanya adalah lil musyarakah. Lil musyarakah. Apa arti lil musyarakah? Allah ingin ngasih tahu bahwa dalam proses ini itu ada keterlibatan pihak lain. Pihak lain selain Allah. Memang Allah yang kasih, tapi untuk sampai ke kita itu ada keterlibatan pihak lain. Maka menggunakan kata ganti nahnu, menunjukkan Allah mengikut sertakan makhluknya. Misalnya proses penciptaan. Kan beda nih Allah nyiptain kita dengan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan kita, itu ada yang terlibat. Ada dokter di situ, mungkin ada suster, mungkin ada perawat, mungkin ada dukun beranak. Di situ ada bapak, di situ ada ibu. Lahirnya kita nih itu melibatkan banyak tangan, ada orang lain gitu. Maka Allah mengatakan khalaqnakum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dan seterusnya. Kami menciptakan kalian. Karena memang proses lahirnya kita ada keterlibatan pihak lain. Ada malaikat meniupkan ruh. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu nggak ada keterlibatan pihak lain. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, dokter apalagi, nggak ada. Itu betul-betul murni Allah yang menciptakan. Makanya ketika menciptakan Nabi Adam, itu Allah nggak sebut khalaqnahu, tapi khalaqtu langsung. Kata gantinya aku. Di misalnya surat Shad ayat 75. Ya. Qala ya iblis, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Itu pakainya tu, itu artinya aku. Khalaqtu, aku telah ciptakan. Allah nggak pakai na di sini. Khalaqna, tapi khalaqtu. Ada surat Shad 75? Surat 38 ayat 75 ya.
Oke. Di situ bilangnya khalaqtu biyadai, aku yang ciptakan dengan kedua tanganku. Beda dengan ngomongin kita nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pakainya nahnu, kami gitu. Karena dalam proses penciptaan kita ada keterlibatan pihak lain, tapi Nabi Adam nggak ada. Bahkan terkait dengan ruh saja, kalau kita kan di usia 4 bulan dalam kandungan, Allah kirimkan malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi yang meniupkan ruh ke dalam rahim itu malaikat gitu, nggak Allah langsung. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam langsung Allah yang niupin. Masih surat Shad dari 71 sampai 72. Masih surat Shad, surat yang sama ya. 71 sampai 72. Qul. Dari 71 itu qala rabbuka. Ruhi. Ingatlah ketika Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya. tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Maka tunduklah kalian wahai para malaikat sujud kepadanya. Wah, bisa itu. Nah, di situ semuanya pakai tu, artinya aku. Nah, berarti makna kedua nih lil musyarakah, ada keterlibatan pihak lain. Jadi kalau masalah rizki itu nggak pernah pakai tu, selalu pakai na. Penciptaan ada pakai na, ada pakai tu. Kadang kami, kadang aku. Apa yang lagi misalnya? Ibadah nggak pernah tuh. Wa iyyana ta'budun, hanya kepada kamilah kalian hendaknya beribadah. Nggak ada, pasti wa iyaya. Ya. Pasti wa iyaya ta'budun, hanya kepadaku. Di situ nggak ada tuh domir nahnu. Kenapa? Karena ibadah nggak boleh ada keterlibatan pihak lain. Nggak boleh kita nyembah Allah juga sekalian nyembah pohon duren misalnya. Sekalian nyembah ini, sekalian nggak ada, nggak boleh. Allah ya Allah saja, nggak boleh ada kesyirikan di sana. Jadi kalau udah Allah tok saja, nggak boleh keterlibatan pihak lain. Maka untuk ibadah itu nggak ada domir kata ganti kami itu. Maksudnya bukan kita nyembah Allahnya. Kalau nak buduka, iya kami nyembahmu. Tapi kaknya di situ langsung. Iya kak nak budu, bukan iya kum nak budu. Kalau kum kan banyak tuh kalian. Nah, itu menunjukkan berarti lafaz nahnu atau na itu diantara maknanya adalah lil musyarakah. Untuk menjelaskan kepada kita proses mendapatkan rezeki itu memang Allah yang kasih, tapi supaya dapat ke kita itu, masuk kantong kita, masuk ke rekening kita, itu ada banyak sekali pihak yang terlibat. Pasti itu. Maka ketika dia sudah masuk kantong kita, ketika ada yang membutuhkan, ya mestinya kita jangan tutup mata dong. Orang kita juga dapat karena banyak campur tangan orang. Ya, karena ada lewat sini, baru masuk kantong kita. Sekarang ada yang membutuhkan, ya udah kita kasih. Kita berarti menjadi bagian dari pihak-pihak sebagai jembatan yang menyampaikan rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahkan kepada makhluknya. Kalau bahasa saya tadi, sebenarnya kita dititipin. Allah itu mau ngasih kepada orang-orang miskin tadi, orang-orang yang kekurangan tadi, cuman lewatnya lewat siapa nih? Ketika lewat kita, bersyukurlah, karena upahnya itu sebanyak 97,5%. Ini upahnya nih, yang dititipin suruh dikasih cuma 2,5%. Upahnya 97,5%. Insya Allah. Jadi kalau dia nggak mau nih ngerjain ini kebangetan, upahnya gede banget. Kayak kita dikasih duit 1 juta, yang disuruh dikasih cuma 25.000, sisanya masih 975.000 cuma upah buat kita tuh ya. Insya Allah luar biasa tuh.
Upahnya diambil dulu lagi. Masya Allah. Maka kebangetan. Makanya sampai disebut pendusta agama tuh. Orang-orang yang tidak mau peduli itu dengan orang-orang yang membutuhkan. Sebaliknya, buat mereka yang mau memberikan kepada orang yatim, orang-orang miskin, orang yang membutuhkan, itu selain kita dapat 97,5%, kita dapat pahala juga tuh. Terus jadi ditambah kan, jadi berkah kan harta kita. Ketika kita berbagi, berkah. Lagi zakat itu kan disebutnya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Apa makna tutahhiruhum? Tutahhiruhum itu artinya membersihkan harta kita. Saya kan bekerja di perusahaan halal, Ustaz. Mungkin perusahaannya halal, tapi kan pasti ada, karena melibatkan banyak pihak, ya pasti kita gajiannya ditransfer lewat bank yang mungkin yang konvensional. Ya, mungkin juga kadang-kadang kita datang udah telat pulang lebih dulu, berarti korupsi waktu. Ya, mungkin sampai di sana kita nggak korupsi waktu, on time datang, tapi sama sono tiduran misalnya. Ada pekerjaan yang gampang lah nanti besok. Ini juga bagian yang mungkin membuat harta yang masuk ke kantong kita nggak 100% pure bersih. Nah, zakat kita keluarkan untuk membersihkan itu. Kotoran dari harta kita. Wa tuzakkihim, tuzakki, membersihkan ini. Jangan sampai kolbu kita ini itu tamak. Jangan sampai kolbu kita ini ambisius mengejar dunia. Maka infak, sedekah, zakat melatih supaya ini tuh tidak memiliki ketergantungan akut terhadap harta gitu. Maka maknanya tazkiyah. Jadi hakikatnya terutama zakat itu ya kotoran sebenarnya. Makanya Rasul melarang dirinya, keluarganya mengambil zakat. Nggak boleh. Karena apa? Kotoran. Jadi kalau orang nahan-nahan tidak mau mengeluarkan zakat, sama juga orang kebelet pengen, mohon maaf, pengen modal ditahan sama dia. Nggak boleh keluar. Nggak boleh. Nggak boleh keluar. Tadi habis makan konro, nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Mahal itu, semangkoknya 35.000. Nggak ada. Yang saya ceritakan, saya pernah dikasih sop buntut, wah enak luar biasa gitu. Terus ternyata katanya harganya satu mangkoknya 250.000. Satu mangkok 250.000. Saya bilang mangkoknya segede apa? Ya sama, mangkok aja kecil gitu. Pantas rasanya enak banget sih bilang. Kalau saya suruh beli kagak bakal mau lah, 250.000 Pak. Masya Allah. Jadi buat satu mangkok doang, tapi emang enak banget sih rasanya. Cuman kan tetap aja selesai makan begitu mules ya ke kamar mandi kita buang. Nggak mungkin kita tahan 250.000 seminggu, pokoknya jangan keluar. Tetap nggak bisa dikeluarin dia. Duren musang misalnya, musang king mahal tuh misalnya 1 juta. Tetap aja kalau udah kita makan besok harus dibuang ampas. Kalau kita tahan jadi penyakit, malah lebih banyak duit keluar buat berobat rumah sakit. Hakikatnya harta itu begitu. Maka ketika kita memberikan infak, sedekah atau zakat, maka itu sebenarnya sedang membersihkan kotoran yang menempel pada harta kita. Sehingga besok hari kiamat itu udah langsung seng masuk aja tuh. Karena kan setiap sen, setiap rupiah yang kita punya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya setiap dapat duit itu ditanya, setiap kita belanjakan itu duit ditanya. Jadi bukan diakumulasi duit kita semua berapa baru ditanya, enggak. Tanggal sekian dapat tanggal sekian, bulan anu, hari anu, tahun sekian, kamu dapat transferan sekian, kamu dapat uang sekian. Ah, itu dari mana? Kok bisa dapat? Kita jawab. Nah, 2 hari setelahnya kamu belanjakan ke sini, kamu kasih nih, kamu kasih ke sini. Itu kok ke transfer ke perempuan siapa ini? Kan bukan istri kamu. Ah, itu ditanya juga tuh. Yang mana ya? Yang mana ya? Insya Allah. Itu semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau kita sudah keluarkan zakat, infak, sedekahnya, mudah-mudahan udah bersih. Jadi besok itu cuma tinggal lewat gitu. Itu balasan yang Allah berikan. Sudah selain kita dapat ini bonus, dapat upah itu, terus kita dapat pahala juga. Dan besok akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya memang dhaif. Ada perawi hadisnya itu yang istilahnya? Layin lah dia. Oh, lain. Jadi dia nggak dhaif banget. Jadi lain itu maksudnya hafalannya itu nggak kuat-kuat banget lah gitu. Kayak Ibnu Lahiyah itu termasuk perawi hadis yang lewat beliau itu, jadi ada 2 fase. Jadi beliau itu alim tapi hafalannya kurang kuat.
maka hafalannya ditunjang dengan catatan. Jadi kalau dia agak rancu, dicek di catatan gitu. Cek catatan. Oh, oke ya ini. Oh, ini ternyata Ibnu Falih misalnya, bukan Ibnu Muflih. Saya kemarin salah sebut. Pas begitu saya cek, oh ternyata benar. Suatu hari terjadi kebakaran di rumahnya. Kitab-kitabnya kebakar. Akhirnya dia nggak bisa meng-cross check hafalannya karena kitabnya nggak ada. Maka kata para ulama, hilang catatannya. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau sebelum kebakaran itu semuanya sahih. Tapi kalau hadis diriwayatkan setelah kasus kebakaran itu bermasalah sedikit. Gitu. Tapi nggak termasuk dusta, masih bisa. Nah kata Rasulullah SAW, ini hadisnya, saya lupa siapa yang meriwayatkan itu, tapi hadisnya statusnya kira-kira begitulah. Kata Rasulullah, man kasa musliman. Barang siapa yang memberi pakaian kepada orang muslim, fi'urin, ketika dia dalam kondisi telanjang. Ini kata para pensyarah hadis, maknanya bukan berarti ngasih baju kepada orang yang nggak punya baju. Karena itu mungkin jarang kita temukan ya. Bisa saja kita ngasih pakaian kepada orang yang dia punya pakaian sebenarnya. Tapi pakaiannya udah 3 lebaran kayaknya itu terus dah. Nah, kita beliin baru, kita kasih. Atau kita berikan kepada anak yatim, kepada duafa, kita berikan mereka pakaian. Itu besok hari kiamat Allah akan memberikan pakaian kepadanya min khudrin fil jannah. Pakaian sutra berwarna hijau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Memberi pakaian tuh kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi misalnya kalau ada bencana alam tuh. Bencana alam, nah biasanya kadang-kadang kan mereka kekurangan pakaian, kita berikan pakaian. Cuman kalau bisa sih kalau ada korban-korban bencana alam itu jangan melulu pakaian bekas kan. Karena mohon maaf, mereka yang kena korban bencana alam itu secara ekonomi menengah ke atas juga banyak gitu. Kita kalau ngasih pakaian itu kan pasti buka lemari. Keteknya udah sobek, kancingnya udah copot, udah kekecilan. Ini udah lehernya udah, ini sletingnya udah nggak beres. Itu kita kumpulin, kita kasih gitu. Ya mereka kan sebenarnya mohon maaf, sebelum ada musibah itu mereka orang yang mampu sebenarnya. Begitu datang lihat, la ilaha illallah. Pakai tega. Ya boleh juga begitu, boleh. Kan kalau bisa ada yang dibeli. Cuman kasus yang kemarin di Cianjur itu banyak kirim pakaian bekas, itu numpuk nggak kepake sama sekali. Terus ada masyarakat itu yang datang, kalau bisa Pak kirimkan ke sini jangan cuma pakaian bekas saja. Ada yang lebih urgent dari situ. Apa itu? Mohon maaf sekali Pak. Celana dalam sama BH katanya. Karena kalau laki-laki itu dia 3 hari sampai seminggu nggak ganti celana dalam, no problem. Kadang-kadang nggak pakai celana dalam juga gondal-gandul nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau perempuan nggak bisa begitu. Dia sehari aja udah ganti celana dalamnya tuh. Dan itu banyak yang luput dari perhatian para relawan. Kita kebanyakan ngasih pakaian bekas, jarang yang bawa kancut, jarang bawa BH. Padahal itu yang sangat dibutuhkan sama mereka gitu. Dan mereka mau minta juga malu sebenarnya kan. Sama umumnya ya. Kita ngasih pakaian dalam tuh pakaian gimana gitu ya. Iya, kita juga rasanya gak tega itu. Padahal itu yang urgent sekali sebenarnya mereka butuhkan gitu. Ya Allah. Tapi nah itu dia masalahnya. Kalau daleman nggak mungkin kita ngasih bekas kan. Dia juga tahu lah ini udah bekas nih gitu kan. Pasti kita beli yang baru. Akhirnya datang setelah itu 1 kontainer isinya BH semua celana dalam. Tapi habis dipakai semua, nggak kebuang. Beda dengan pakaian baju itu kebuang. Iya. Masya Allah. Jadi pelajaran juga tuh kalau korban-korban bencana alam ternyata banjir, longsor, gempa, yang gitu-gitu tuh. Itu ternyata sangat dibutuhkan tuh pakaian-pakaian yang mungkin kita juga ngerasanya masa sih celana dalam kasih orang, ternyata Iya, itu ya. Masa sih? Iya gitu. Itu kadang-kadang Rasanya nggak enak juga gitu. nggak enak gitu. Padahal Dibutuhkan saya yang pikir sendiri kan masih bagus semua. Kita mau ganti aja gitu kan. Iya. Masih bagus. Betul. Kasih kok kayak itu gimana? Kayaknya kurang layak gitu. Padahal Yang dikasih itu di mana ini? Di pandem. Padahal ternyata itu mereka sangat butuhkan gitu. Cuman mereka juga malu kan mintanya kan. Itu karena udah terdesak banget. Itu udah hampir hari ke-40 kalau nggak salah itu. Ya, bantuan ya setiap hari selama 40 hari itu selalu modelnya begitu. Mereka 40 hari nggak salin dalaman kacau juga Pak. Nggak pakai dalaman beda kalau perempuan sama laki-laki kan. Laki-laki sih nyantai aja. Kadang-kadang pakai kolor doang, baju nggak pakai singlet aja nggak biasa. Perempuan mana bisa begitu? Saya pikir ya. Sekarang bukannya
murah, mahal. Bener ya. Iya, lebih mahal. Benar. Mahal. 100. Iya, 100. Ya Allah. Iya, kita begitu. Mahal. Nah itu kata Rasulullah SAW, kalau kita memberikan pakaian kepada mereka, itu besok hari kiamat kita akan diberikan pakaian dari sutra berwarna hijau di surga. Jadi kalau udah dikasih bajunya, pasti kan masuk surga dong. Ya kita kalau dikasih seragam untuk jadi panitia misalnya acara resepsi, pasti kita ikut hadir di sana gitu. Nggak mungkin nggak boleh masuk gitu kan, pasti masuk. Kalau dikasih seragam gitu. Ya, ngomong tamu atau pagar betis istilahnya. Ya pasti boleh masuk. Karena kita udah punya seragamnya. Kalau dikasih seragam pasti masuk. Itu cukup dengan kita memberikan pakaian dikasih. Terus man at'ama miskinan, barang siapa yang memberi makan kepada orang miskin, nanti Allah akan beri makan kepada dia min thimaril jannah, dari buah-buahan yang ada di surga. Insyaallah. Ngasih makan doang tuh ya. Dan selalu saya sampaikan Allah itu tidak dendaman. Jadi tidak membalas dengan ukuran yang sama, tapi Allah mensifati dirinya dengan syakur atau syakir, sangat berterima kasih. Apa maknanya? Semua kebaikan yang dilakukan oleh hamba, sekecil apapun, dibalas dengan berlipat-lipat. Kita ngasih makannya cuman apa, nasi timbal mungkin goceng 10.000 lah paling mahal. Tapi di besok di hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih itu buah-buahan yang mewah, megah-megah. Bukan cuma kelengkeng 2-3 biji. Kok cuma kelengkeng doang ya Allah? 10.000 mau banyak amat. Itu kalau kita ya. Allah enggak. Meskipun sedikit kita ngasihnya, Masya Allah, besok hari kiamat dibalasnya dengan yang banyak. Nah itu pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau memberi makan kepada orang miskin. Kalau dia tidak bisa memberi makan, dia ngajakin orang. Atau ngasih tahu, saya pengen bantu tapi saya nggak ada. Ini ada kekurangan, bisa nggak bantu? Nah, minimal kita lapor RT. Kalau dia malu minta ke RT, minimal kita yang ngasih tahu. RT, ini ada nggak kas warga? Kenapa emangnya? Ini keluarga si Fulan nih kelihatan lagi kesulitan, kesusahan. Mereka makan aja susah, tapi mereka menjaga iffah itu ya. Ya, sampai ya sabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Orang pikir dia orang kaya karena nggak pernah minta-minta. Padahal dia sebenarnya butuh kan. Nah kita yang laporin, kita kasih tahu, bantu. Kita nggak bisa bantu nih, tapi kita ngasih jalan. Itu tidak kena. Tapi kalau kita udah bantu nggak, ngasih enggak, ngasih jalan juga enggak, cuek bebek, nah itu yang termasuk wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, ada seseorang datang kepada Rasulullah, syaka an qaswati qalbi, mengeluhkan kalbunya yang keras. Rasul, ini kalau lagi sholat berjamaah, itu orang-orang tuh pada nangis ya Rasul, nangis. Kau baca ayat semua pada nangis. Saya enggak ada getaran-getaran di hati gitu. Enggak ada pengen merasa nangis. Apa yang harus saya tangisi gitu? Berarti kan kalbunya sudah mulai keras tuh. Sahabat tuh kalau dia udah nggak nangis, itu dia risau, gelisah gitu. Gelisah. Jadi pengennya tuh setiap malam tuh bisa nangis gitu. Itu pengen mereka. Kalau udah nggak nangis, itu gelisah. Aduh, jangan-jangan udah bermasalah nih gitu. Jangan-jangan sudah mulai cinta dunia nih. Jangan-jangan sudah mulai menjauh dari Allah nih. Jangan-jangan sudah, itu terus. Masya Allah. Datang ke Rasulullah. Ini kalbu saya sudah mulai keras ya Rasul. Gimana caranya? Kata Rasulullah, kalau kau ingin hatimu kembali melunak, maka imsah ra'sal yatim wa at'imil masakin. Sering-seringlah mengusap kepala anak yatim. Tadi maknanya tadi adalah menyantuni. Bukan cuma ngusap doang, tapi betul-betul menyantuni. Yang kedua adalah wa at'im al masakin. Memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini rupanya dua amalan ini, menyantuni anak yatim, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, itu melembutkan dan melunakkan kalbu kita. Insyaallah. Ada Ustaz tetangga saya sering ngasih malah makin sombong. Caranya, makanya selalu dalam ayat itu wa atal mala. Jadi ata itu wa atuz zakah. Ata itu artinya mendatangi, itu dari kata ata. Ya. Bukan yu'ti, tapi atuz zakah atau ata. Jadi ata atau atuz zakah, ini kan dari kata ata. Ata secara bahasa artinya mendatangi. Memang idealnya ya, meskipun nggak berdosa kalau yang datengin. Idealnya itu ketika kita memberikan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kita yang datengin mereka gitu.
Kalau kita datengin mereka, kita akan lihat tempat tinggalnya, rumahnya, kesehariannya. Itu kita, Masya Allah ternyata. Jadi bersyukur kan? Iya. Ya Allah, saya udah punya ini, saya punya ini. Ya Allah, ini kasihan banget nih. Ini saya bisa bantu sehari, besok-besok gimana nih? Saya nggak bisa bantu selama-lamanya. Itu membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan semakin menghargai mereka gitu. Tapi kalau kumpulin anak yatim, 50, suruh datang ke rumah saya. Nah, itu yang membuat hati itu semakin keras justru. Keangkuhan itu. Ada kesombongan. Keangkuhan. Begitu datang, tolong ya, jangan pegang itu, jangan pegang, rusak tar. Ah, udah tuh. Ini jangan loncat-loncat ke sini. Ada. Ini semakin keras di situ. Ya. Jadi memang ayat itu sudah memerintahkan kita untuk atuz zakah, atal mal. Itu kita mendatangi gitu. Meskipun nggak dosa ya, datang dosa. Cuman itu tadi, kenapa misalnya ada orang nyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, tapi kok hatinya tetap keras? Karena tadi dia memberi itu justru ingin menunjukkan bahwa saya ini kaya, saya ini dermawan. Itu malah membuat hatinya semakin keras. Panggil sini. Ayo sini, mau duit kan nih? Ah, salim. Itu yang akhirnya ininya semakin keras. Meskipun bukan berarti berdosa ya, boleh aja, boleh. Cuman kita jangan sampai itu kita memberi kemudian ini semakin keras. Kita kasih salim. Kalau perlu kita cium tangannya itu, Masya Allah itu. Nah, Masya Allah, kamu anak yatim. Bukan kita nih. Bukan. bolak-balik. Buka topinya. Buka topinya. Foto-foto, jangan lupa foto. Akhirnya itu yang menjadikan hati kita bukan semakin lembut, bukan semakin lunak, tapi malah semakin keras, ya, semakin sombong, semakin merasa jumawa. Satu kampung ini Ustadz, kalau nggak ada saya anak yatimnya, mana ada yang peduli? Cuma saya. Nah, udah. Semakin hari semakin jumawa. Akhirnya bukan semakin lembut, tapi semakin mengeras. Jadi cara itu penting juga tuh ya. Hatta itu. Masya Allah. Ya meskipun boleh, maksudnya nggak begitu juga boleh. Kita panggil mereka ke rumah kita juga boleh sesekali. Ya, tapi ya itu tadi, itu yang kita jaga itu, jangan sampai. Yang berikutnya bahwa beriman kepada hari akhir. Jadi kita sampaikan kemarin, ara'aita alladzi yukadzibu biddin, di antara mana ad-din itu adalah hari akhir. Makanya ada Maliki Yaumiddin kan, raja pada hari kiamat, ad-din itu hari pembalasan. Jadi ad-din itu bisa agama, bisa hari pembalasan atau hari akhir. Nah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir itu akan melahirkan kepekaan sosial, akan melahirkan kepedulian terhadap sesama. Tepok seliro ya. Menjadi nggak enak dan nggak bisa tidur nyenyak sementara ada tetangganya yang kelaparan. Nah, itu kalau dia beriman kepada hari akhir. Tapi kalau tidak beriman kepada hari akhir, dia tutup mata, tutup telinga. Nah, itu dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai dengan 10. Wa yut'imuna at-ta'ama. Satu lagi, ayat 10. Inna nakhafu.
Jadi kenapa mereka memberikan yut'imun at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira? Di ayat 10 dikatakan inna nakhafu min rabbina. Kami memberi makan itu karena kami takut besok pada hari kiamat ketika itu manusia dikumpulkan pada kondisi abusan qamtarira. Abus itu artinya mukanya bermuka masam, pusing, pucat. Ketakutan ya. Abusan. Qamtarira karena kondisi yang sulit berat. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, orang tuh kalau biasa di dunia nih ketemu anak yatim, ketemu orang miskin, mukanya ditekuk. Kan ada orang yang begitu ketemu orang miskin lagi. Mukanya langsung asem tuh. Besok hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, mukanya akan asem. Tapi kalau di dunia kita ketemu orang-orang miskin, ketemu orang yang kekurangan, senyum, kita tetap, Pak gimana nih, alhamdulillah ada sedikit rezeki ya Pak. Senyum, besok hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, kita dalam kondisi tersenyum. Jadi di dunia mereka yang biasa mukanya ditekuk, mukanya kusut bin kisut, nah besok hari kiamat dibikin begitu juga. Ya. Kalau di dunia ini mukanya sumringah, murah senyum, besok hari kiamat juga dikumpulkan, kondisinya murah senyum, Masya Allah. Udah jelek ditekuk lagi. Nggak ditekuk aja udah jelek sebenarnya. Pakai ditekuk lagi muka. Aduh. Auzubillahi min dzalik. Baik, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok para pendusta agama, tapi kita adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk menjalankan perintah agama. Mungkin belum bisa maksimal, tapi paling tidak kita sedang berupaya untuk menuju kepada yang maksimal itu, biar Allah yang akan membalas pahalanya dengan pahala yang maksimal, sehingga amal ibadah semua itu diterima oleh Allah dan kita dipantaskan besok masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Satu ayat aja ternyata ya. Ayat 4 insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu insyaallah. Dalam kondisi yang dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga bisa berjumpa lagi di pekan yang akan datang insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.